الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wassalamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kajian kita kitab lil Mukhtasar Imam Abi Jamrah lis Sahihul Imam Al-Bukhari, hadisun fadlul adhani was-safful awwal wal atmata was-subhi, tentang keutamaan azan saf yang pertama itu kemarin. Susah untuk meletakkan air. Tentang azan saf yang pertama itu sudah kita bahas. Hadis kemarin riwayat daripada Abi Hurairah, fadilah azan dan saf awal. Ini fadilah tentang tahjir. Tahjir ini lebih dahulu ke masjid. Kemudian keutamaan tentang atamah, salat atamah. Salat atamah ni dulu atamah namanya, salat Isya. Tapi Nabi setelah itu tidak membolehkan lagi kita menyebutnya salat atamah, karena salat kalau kita sebut atamah artinya agak jelek. Maka hari ini orang memakai salat Isya. Dulu sebelum ada istilah waktu Isya, orang memakai salat atamah. Atamah itu salat Isya. Wasubhi, dan keutamaan daripada salat subuh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda Nabi, "Lau ya'lamuna ma fi tajhirin lastabaqu ilaihi, wa lau ya'lamuna ma fil atmati atmata was-sub'atmati was-subhi la atauhuma walau habwan." Kita artikan hadis ini riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Hadis ini sahih. Jadi hadis ini menjelaskan fadilah tentang segera datang ke masjid, fadilah tentang keutamaan salat Isya, dan fadilah keutamaan tentang salat subuh. Jadi subuh luar biasa fadilahnya. Apalagi di subuh hari Jumat ini. Di subuh hari Jumat banyak sekali fadilah yang Allah berikan kepada kita. Pertama, doa Allah kabulkan. Kemudian dosa kita Allah ampuni. Kemudian kita mendapatkan jaminan dari Allah. Kan begitu dalam hadis itu. Siapa yang dia berangkat dari rumahnya ke masjid fi zulmin, di waktu gelap, salat gelap di sana itu salat subuh. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa huwa dhaminun 'ala Allah, maka orang itu di atas jaminan Allah. Insya-Allah dia akan sehat, dia akan berkah hidupnya, dan ketika dia meninggal dunia akan Allah masukkan ke dalam surga. Itu dia.
Itu kalau kita datang di waktu subuh. Jadi kita ni dalam jaminan Allah. Allah jamin kita. Kesehatan Allah jamin, rezeki Allah jamin. Kemudian meninggal dunia Allah jamin masuk surga. Kemudian keutamaan di waktu subuh lagi adalah orang yang apabila ia berwuduk di rumahnya, kemudian dia berjalan ke masjid untuk melaksanakan solat fardu, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan umrah. Itu dalam hadis sahih itu. Dah berapa ini? Kita dapat ampunan dosa dari Allah, doa kita dikabulkan oleh Allah, kita mendapatkan jaminan dari Allah. Kemudian ketika kita berwuduk di rumah kemudian berangkat ke masjid untuk salat fardu, kita mendapatkan pahala umrah. Jadi tak rugi kita subuh-subuh ni datang ke masjid, tak rugi kita. Tak rugi. Ini nanti ditambah dengan hadis yang akan kita baca ini insya-Allah. Jadi kalau seandainya orang tahu tentang kehebatan waktu subuh ni, mereka mungkin merangkak pun akan datang dia. Begitulah bahasa hadis nanti yang akan kita baca. Qala, kata Rasulullah, walau ya'lamuna ma fi tajhir, jikalau seandainya mereka mengetahui ma fi tahjirin, apa-apa yang ada pada tahjir. Tahjir ni dahulu datang ke masjid. Lebih awal dia datang ke masjid. Mungkin belum orang azan dia dah datang ke masjid. Lama lagi waktu masuk dia dah datang ke masjid. Dia tunggu waktu salat. Dia tunggu waktu salat dengan baca Quran. Dia tunggu waktu salat dengan melakukan salat-salat. Dia tunggu waktu salat dengan banyak berzikir. Dia tunggu waktu salat dengan mengadakan muzakarah, mutalaah. Dia termasuklah kajian-kajian setelah maghrib, antara maghrib dan isya itu. Ilai lastabaqu, kalau mereka mengetahui, kata Rasulullah, pasti mereka itu akan berlomba-lomba. Pasti akan berlomba. Nah, dan dia dulu, dan dia dulu, dan dia dulu. Pasti seperti itu. Kalau dibahasakan seperti bahasa syekhuna masyaikh kami, kalau mereka mengetahui, mungkin mereka berlomba-lomba ingin memegang kunci masjid lebih awal. Nah, begitu dia. Biar saya pegang kunci masjid, biar saya pegang kunci masjid. Karena kalau inyo yang memegang kunci masjid, berarti inyo otomatis yang lebih cepat datang. Kenapa? Karena masjid akan dibuka. Kalau seandainya inyo pula yang terlambat datang, berarti tidak. Itu berarti inyo nak memegang kunci masjid. Ya, memang tidak ada orang yang memegang kunci masjid kemudian dia pula lambat datang. Jarang, jarang. Ada mungkin ada, tapi tak lolok mungkin. Tapi bukan karena dia lambat datang, tidak. Jadi kalau mereka mengetahui, mereka akan berlomba-lomba, kata baginda Nabi. Jadi begitu besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang lebih awal datang ke masjid. Walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la'atauhuma walau habwan. Dilanjutkan oleh Rasulullah. Kata Nabi, jikalau mereka mengetahui pula apa yang ada pada waktu Isya, atamah ni salat Isya, was-subhi dan salat subuh, la atauhuma walau habwan, mereka akan mendatanginya walaupun itu dalam keadaan merangkak. Waktu Isya satu, waktu subuh satu. Ini pembahasan kita ni akan kita bahas mendalam ini karena kenapa Nabi tidak menyebutkan maghrib? Kenapa Nabi tidak menyebutkan asar? Kenapa Nabi tidak menyebutkan zuhur? Kenapa Nabi cuma menyebutkan waktu Isya dengan waktu subuh saja? Ada apa dengan waktu Isya dan waktu subuh? Kenapa maghrib tak dimasukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik, hari ini ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Pertama, at-tahjir, bersegera ke masjid. Yang kedua, fadilah waktu Isya. Yang ketiga, fadilah waktu subuh. Kala, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditunjukkan oleh sahibus syarah, sahibus syarih, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kita untuk lebih dahulu datang ke masjid. Pendapat yang jelas mengatakan bahawa orang yang cepat datang ke masjid, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala onta. Itu adalah pendapat Imam Malik berdasarkan hadis yang sudah disebutkan. Jadi menurut Imam Malik, memang dapat pahala onta orang yang dapat tadi, yang dulu tadi. Pahala onta maksudnya apakah pahala onta beribadah? Bukan. Pahala sebesar pahala onta.
Sebesar onta tadi pahalanya, begitu dia. Itu takwil, itu diistilahkan saja. Karena onta itu besar, maka sebesar itu pula lah pahala yang didapati orang yang lebih dahulu datang ke masjid. Orang yang mendapatkan pahala onta itu apakah dia yang pertama datang ke masjid atau pokoknya lebih dahulu datang ke masjid? Para ulama dalam mazhab Maliki mengatakan dialah awal yang datang ke masjid. Jadi awak dengan kawan-kawan ada berlima, sama jalan dari rumah. Dari rumah sama berjalan berlima dengan kawan. Siapa yang lebih dahulu masuk ke masjid, dialah yang berhak mendapatkan pahala besar itu. Jadi makanya at-tasyrif fil ibadah la yajuz. At-tasarruf fil ibadah at-tafaddul. Kan makanya ketika kita sampai di pintu tu, kita berlima sudah sampai di pintu. Silakan masuk Pak, silakan masuk Pak. Jangan tawar-menawar. Pak dulu Pak. Sama makin ke kawan, Pak ambillah dapat unta Pak. Ada mereka terlalu puyuh ajalah Paknya. Sama je itu dia. Jadi tak boleh at-tafdil tu tak boleh. Dalam ibadah tak boleh. Sama dengan saf, kemarin sudah pernah kita jelaskan tentang saf. Saf di depan kosong, kita di belakang. Mestinya kita yang mengisi saf yang di depan yang kosong. Kita persilahkan orang di samping kita. Pak silakan Pak, isi Pak. Tak boleh. Dalam masalah ibadah, tak boleh kita mempersilahkan atau memberi fasilitasi yang lebih kepada orang, sedangkan kita berhak untuk menerimanya. Pak silakan Pak, isi Pak saf yang di depan Pak. Apa salahnya kita mengisi? Samalah kita memberikan rahmat kepada orang tadi. Begitulah halnya ketika masuk masjid. Ketika sudah sampai di pintu masjid, jangan mensilahkan. Silakan Pak masuk Pak. Jangan. Bisa gitu kita masuk dulu. Cuma tegur kawan. Ikut dek melondong-londong aja. Dia kata no mintu apa baca lah. Kurang ajar minantu kau makan katanya. Ya sapa dulu dia. Tegur sapa dulu ya. Pak baru masuk. Begitu dia. Jadi tak boleh tafdil fil ibadah. Oh berarti itu kurang akhlak, kurang adab Ustaz. Masuk rumah ndak apa dah. Kalau masuk rumah silakan. Tapi kalau masuk masjid nih, Imam Maliki mengatakan bahawa yang pertama masuk itulah dia yang mendapatkan pahala besar seperti pahala unta. Jadi kalau begitu masuk yang pertama dapat pahala unta. Ini dalam mazhab Maliki nih. Masuk yang kedua dapat pahala sapi, sebesar sapi itu pula pahalanya diistilahkan dalam hadis. Masuk orang yang ketiga berarti dapat pahala kambing. Masuk yang keempat dapat pahala ayam. Masuk yang kelima dapat pahala sebesar telur. Kira-kira awak pahlawanan mana dan awak acok dapat? Talu tu pun orang nak kampek tadi tu. Awak mungkinlah talu puyuh lo mungkin. Apalagi ambo tu lah kami lah kadang masbuk, tapi alhamdulillah sekarang jarang masbuk lagi karena waktu sudah agak lama juga dia. Ni jadi sebisa mungkin cepat kita datang, sebisa mungkin lebih dahulu kan datang. Ini menurut Imam Maliki. Tapi menurut kajian kita mazhab Syafi'i tak seperti itu hitungannya. Siapa yang datang lebih awal? Lebih awal maksudnya memang orang-orang ini termasuk orang-orang yang awal lah. Yang awal masih jauh waktu lagi masuk dia dah datang. Dia ni termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala seperti besarnya unta. Kemudian dianggap yang agak terlambat sedikit, mungkin agak dekat kepada waktu lagi, baru datang dapat pahala sapi. Begitu dalam kajian kita. Jadi tidak hitungan pertama, kedua, ketiga, keempat tidak seperti itu. Tapi menurut Imam Maliki memang orang yang datang pertama kali dialah yang berhak mendapatkan pahala sebesar unta. Begitu dia. Apa hikmahnya Nabi mengatakan seperti ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamuna ma fi tahjir." Kalau seandainya orang tu tahu tentang kehebatan lebih dahulu datang ke masjid, mereka akan berlomba-lomba. Ada apa? Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Karena para sahabat dahulu kala ada juga yang dia lengah dalam hal untuk ibadah. Ada, tapi lebih banyak lagi yang bersemangat. Ada yang di masjid Nabi itu dari subuh dia tunggu waktu zuhur. Dari zuhur dia tunggu waktu asar. Dari asar dia tunggu waktu maghrib. Dari maghrib dia tunggu waktu isya. Setelah salat isya baru dia pulang ke rumahnya. Ada sahabat Nabi dahulu yang melakukan seperti itu. Tapi Nabi SAW melarang. Kata baginda Nabi, engkau memiliki anak,
engkau memiliki istri, engkau memiliki tanggungjawab, kata Rasulullah, carilah nafkah kemudian datang balik ke masjid. Itu dia. Jadi tak lo boleh buat lama-lama di masjid kalau lo ada mailak berkeraju apa-apa, tak lo bisa tu. Pergi ke rumah mereka, bini memakak dia. Jadi apa cara di masjid ajalah. Jadi curiga orang jadi orang dalam di masjid itu berarti orang yang tak ada keraju berarti itu. Yang pemalas kerja kata dia. Padahal bukan juga. Sahabat Nabi memang seperti itu dahulu kala. Kata Rasulullah, kita punya anak, kita punya istri, kita punya tanggung jawab, kata Rasulullah, berangkatlah untuk pergi mencari nafkah dan itu pun bagian daripada ibadah. Itu kata Nabi. Tapi setelah itu balik lagi ke masjid. Balik lagi ke masjid, datang lagi ke masjid, kemudian ketika itu setelah itu barulah nak cari nafkah, silakanlah untuk mencari nafkah. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya.